Selamat siang anak-anak, Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat. Baik, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, saya mengajak anak-anak sekalian untuk berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tema 1 berkaitan dengan organ gerak hewan dan manusia dengan subtema lingkungan dan manfaatnya. Lalu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini ada 3, yaitu yang pertama, dengan mengamati video, kalian mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan peduli. Yang kedua, dengan membaca teks, kalian mampu mengelola informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf dengan tanggung jawab. Yang ketiga, dengan mengamati contoh komik, kalian dapat merumuskan pengertian komik dengan baik dengan percaya diri. Ada 3 kegiatan yang akan kita lakukan hari ini ya. Yang pertama, mengamati video tentang macam-macam kelainan pada tulang manusia. Yang kedua, memahami teks bacaan. Yang ketiga, mengamati contoh komik. Anak-anak sekalian, sekarang mari kita memperhatikan video pembelajaran berikut. Nah, apa saja sih kelainannya? Yuk, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, adik-adikku semua, kelainan tulang ya fraktura atau istilahnya itu patah tulang. Wow, penyebabnya apa? Penyebabnya antara lain kecelakaan. Nah, ini ya ada seorang tertabrak. Tertabrak apa? Mobil. Kemudian bisa juga jatuh. Nah, atau juga terpleset. Nah, saatnya itu ya saatnya posisi kita salah itu bisa terjadi patah tulang. Nah, sekarang ada 2 jenis, yaitu yuk kita lihat bentuknya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah fraktura tertutup. Jadi tulangnya ya, ini saatnya patah ini tidak sampai merobek otot atau keluar. Nah, ya kan? Nah, kita amati ini, tidak sampai merobek otot atau juga kulit. Nah, kemudian ini fraktura terbuka. Nah, sampai keluar ya. Istilahnya tulangnya itu sampai keluar kulit. Nah, ini adalah fraktura terbuka, yaitu menembus kulit atau otot. Oke. Berikutnya ada fisura. Nah, ada fraktura, ada fisura. Apa itu fisura? Fisura adalah retak tulang. Nah, tulangnya hanya retak saja. Nah, biasanya ya fisura ini hampir sama dengan fraktura. Bisa juga karena kita terpleset atau juga jatuh atau juga kadang-kadang kecelakaan. Itu juga bisa menyebabkan fisura. Jadi kita harus hati-hati ya saatnya berkendara dan juga saatnya berjalan. Jangan sampai kita terkena fraktura dan juga fisura. Oke? Nah, berikutnya ada osteoporosis. Nah, apa itu osteoporosis? Yaitu karena adanya pengeroposan tulang. Nah, hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Nah, osteoporosis biasanya terjadi pada manula, ya. Nah, yang sehat ini kan masih utuh ya kan, dalam arti tidak keropos ya kan, masih rapat. Kemudian saatnya sudah manula terkena osteoporosis atau pengeroposan tulang ya, kalau dilihat menggunakan mikroskop ya, ini terjadi rongga-rongga yang cukup lebar ya. Ini sudah terkena osteoporosis. Biasanya sudah membungkuk ya, orangnya sudah tua manula ya. Karena apa? Adanya pengeroposan tulang. Nah, kemudian tips untuk mencegah osteoporosis. Yang pertama, konsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium. Ya, jadi kita harus makan dan minum yang mengandung kalsium. Kemudian diimbangi dengan olahraga yang teratur. Kemudian kelainan yang berikutnya yaitu adanya lordosis. Nah, lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbasis. Nah, ini ya,
Jadi seolah-olah itu ke depan, condongnya ini ke depan, gig banget ya. Ini adalah lordosis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Jadi posisi kepalanya agak tertarik ke belakang karena posisi duduk yang salah ya, terlalu degek istilahnya. Kemudian adanya kifosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, ini terlalu membungkuk. Dampaknya bagaimana? Seperti ini. Ya, jadi kita saatnya masih anak-anak khususnya jangan terbiasa untuk terlalu membungkuk saatnya belajar atau juga main game. Karena apa? Karena bisa menyebabkan kifosis. Kemudian ada skoliosis. Nah, ini yang sering kadang-kadang kita amati ya, kalau enaknya nulis itu kadang-kadang ke samping, ya kan, seperti ini. Padahal ini adalah sikap duduk yang salah karena nanti akan membentuk huruf S pada bagian belakangnya. Nah, ini adalah skoliosis, yaitu kelainan pada tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Wow, kalau kita lihat seperti ini, kira-kira jadi tampan atau tidak ya? Cantik apa enggak ya? Enggak kan? Makanya kita harus saatnya belajar, saatnya duduk itu gunakan posisi yang benar. Oke, semua adik-adik pasti bisa melakukannya. Supaya apa? Supaya jangan sampai terkena kifosis, lordosis, ataupun juga skoliosis. Nah, sekarang agar terhindar dari lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan yang pertama yaitu menggunakan sikap duduk yang benar seperti ini ya. Jadi posisinya itu lurus, oke ya. Ini posisi duduk yang benar. Selain itu, kita bisa melakukan olahraga secara teratur. Wow, ketemu lagi, yaitu olahraga secara teratur. Oke. Kalian sudah mengamati video tentang macam-macam kelainan tulang. Sekarang coba sebutkan macam-macam kelainan pada tulang. Jawaban tepat sekali. Jadi, kelainan pada tulang ada 6, yaitu fraktura, fisura, osteoporosis, lordosis, kifosis, dan skoliosis. Anak-anak, selanjutnya mari kita membaca teks bacaan berikut. Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Benar. Paragraf pertama, ide pokok, kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Paragraf 2, ide pokok, pada suatu sore Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Paragraf ketiga, ide pokok, berbagai posisi yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebihan. Baik anak-anakku sekalian, berdasarkan cerita di atas, kita dapat membuat cerita dalam bentuk cerita bergambar. Sekarang mari kita mengamati cerita bergambar atau komik yang dibuat berdasarkan cerita di atas. Kalian sudah mengamati contoh cerita bergambar atau komik. Sekarang coba rumuskan pengertian komik menurut kalian. Ya, tepat sekali. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar yang tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Anak-anak, hal-hal yang telah kita pelajari hari ini adalah: 1. Kelainan anggota gerak pasif atau tulang manusia disebabkan oleh kecelakaan, kesalahan duduk, dan kekurangan kalsium. Yang kedua, itu menentukan ide pokok. Yang ketiga, memahami pengertian komik. Bapak akan memberikan tugas di rumah. Kalian amatilah perilaku anggota keluargamu, kemudian buatlah satu rangkaian cerita bergambar. Hasil rangkaian difoto dan dikirim melalui WA. Baik anak-anak sekalian, sekian saja pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Doa mulai. Selesai.